Shalom, salam sejahtera, oma opa, bapak ibu dan saudara-saudara kalian. Kembali kita akan bersekutu pada hari ini tanggal 12 April 2021 dengan tema Percaya dan Ceritakanlah. Kita akan belajar tentang percaya, bagaimana kepercayaan itu dan bagaimana kita akan menceritakannya. Kita akan mempersiapkan hati kita dengan bersaat teduh sejenak. Mari kita berdoa. Amin. Mari bersama kita memuji Tuhan dari NKB 164 bait yang pertama dan yang keempat. Kidung yang merdu di hatiku, Yesus membisikkannya. Jangan takut, ku bersamamu dalam kancah dunia. Yesus, nama Yesus indah dan merdu, memberikan hidup yang mengisi hidupku. Bila ku dirundung kemalu, pencobaan yang berat, hatiku tak takut dan kecut, karena Tuhanku dekat. Yesus, nama Yesus indah dan merdu, memberikan hidup yang mengisi hidupku. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, seringkali dalam kehidupan kami yang sulit, dalam pergumulan kami Tuhan, yang sangat menyesakan, kami putus asa, kami kehilangan pengharapan dan kehilangan kepercayaan. Tuhan, hari ini kami mau belajar untuk percaya kepada Tuhan. Tuhan, tolong kami, setiap kami Tuhan, masing-masing kami, satu persatu Tuhan lawat, Tuhan tolong kami, diisi oleh firman-Mu, dikuatkan iman percaya kami, supaya kami boleh percaya Tuhan dan memuliakan Tuhan. Tolonglah Tuhan, berkati kami pada persekutuan kami pada hari ini, juga hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, tolong urapilah dia. Terima kasih Tuhan, Engkau berkenan menyapa kami satu persatu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan kembali bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bagian Alkitab yang akan kita baca dari Yohanes pasal 20 ayat yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-29. Yohanes pasal 20 ayat yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-29. Saya akan bacakan buat kita semua. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Demikian bagian Alkitab yang kita baca saat ini, dan yang dikatakan berbahagia adalah mereka yang senantiasa memeliharanya di dalam kehidupan sehari-hari.
Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema renungan kita saat ini adalah percayalah dan ceritakanlah. Bapak Ibu dan Saudara, ada begitu banyak peristiwa atau fenomena di dalam kehidupan kita yang barangkali terjadi di luar dari akal pikiran dan nalar kita, yang tidak bisa diterima begitu saja dengan pikiran kita dan seolah-olah itu tidak masuk akal. Tetapi Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itu sungguh terjadi di dalam kehidupan kita. Pernah ada satu peristiwa terjadi penampakan Tuhan Yesus di awan-awan, dan itu terjadi pada tanggal 1 Juni 2020 di Kabupaten Nabire, Papua. Bahkan peristiwa penampakan gambar Yesus di awan-awan itu pun direkam dengan HP oleh seseorang, bahkan kemudian diunggah di media YouTube, dan itu menjadi bukti bahwa peristiwa itu sungguh terjadi. Tapi Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apakah memang begitu saja dengan mudahnya orang menjadi percaya? Ternyata tidak juga. Walaupun sudah diunggah sedemikian rupa, dijadikan bukti, dan ada bukti yang konkret sedemikian rupa, tetapi ada banyak orang yang masih juga tidak percaya dengan peristiwa atau kejadian yang sudah direkam, yang bahkan sudah menggunakan media elektronik atau informatika atau teknologi gitu ya, yang merupakan hasil ilmu pengetahuan dan akal pikiran manusia. Tapi ternyata juga dalam soal kepercayaan, ternyata orang tidak mudah mempercayai begitu saja peristiwa tersebut. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, akhirnya ketika kita berbicara soal kepercayaan, ternyata sampai pada kesimpulan bahwa itu semua tergantung daripada diri orang tersebut. Apakah mau percaya atau tidak, walaupun peristiwa itu mungkin dialami sekalipun, atau bahkan mungkin juga tidak dialami oleh orang tersebut. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada kisah Thomas yang kita baca pada saat ini pun juga menceritakan bagaimana pergumulan situasi yang terjadi pada saat itu, di mana Thomas merasa ragu, bimbang, merasa tidak percaya gitu ya, tidak yakin akan apa yang sudah disampaikan oleh para murid, teman-temannya pada waktu itu, bahwa Yesus sudah bangkit. Bagaimana mungkin orang yang sudah mati bisa bangkit? Walaupun mereka adalah guru, walaupun Yesus adalah guru atau Tuhan, rabi mereka. Tetapi sekali lagi Thomas tidak percaya, dan ia ingin membuktikannya hanya dengan ketika ia betul-betul menyaksikan, mengalaminya, dan kemudian ia bisa mengulurkan tangannya untuk mencucukkan ke tangan dan tubuh atau lambung Tuhan Yesus yang sudah tertusuk. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang disampaikan oleh para murid yang lain mungkin dianggap oleh Thomas sebagai sebuah penghiburan saja, sebuah ketegasan atau sebuah peneguhan dari para murid bahwa ayo percaya bahwa Yesus sudah bangkit. Tetapi tidak mudah bagi Thomas. Sekali lagi ia ingin bukti, ia ingin bisa mempercayai apa yang dikatakan oleh para murid atau teman-teman yang lain, kalau Yesus sudah bangkit adalah ketika ia sudah melihat buktinya. Nah, Bapak Ibu yang Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika perdebatan untuk meyakinkan Thomas pada waktu itu masih berlangsung, tiba-tiba Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Bahkan memberi kesan, ketika bacaan kita memberi kesan bahwa kehadiran Yesus sungguh-sungguh untuk pribadi Thomas. Dan ketika Yesus hadir, lalu Yesus mengatakan, silakan ulurkan tanganmu untuk mencucukkan ke tangan dan tubuh lambungku yang sudah tertusuk. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika Thomas mengalami peristiwa itu, ia tidak melakukannya. Bahkan ia kemudian dengan penuh keyakinan berteriak, "Ya Tuhanku dan Allahku." Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kepercayaan Thomas yang tadinya dari tidak percaya
berubah menjadi sebuah kepercayaan yang amat sangat, yang membuat dia berseru, "Ya Tuhanku dan ya Allahku." Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kisah ini sebenarnya juga mau mengajarkan kepada kita bahwa ketika kita mau mempercayakan sesuatu, memang barangkali tidak bersandar pada apakah itu sudah kita alami, peristiwa itu sudah kita alami, atau kita lihat sendiri. Sebab Alkitab berisi kisah-kisah dari masa lampau yang kita tidak pernah mengalaminya, kita tidak pernah melihat, kita tidak pernah berjumpa, dan kita tidak pernah tahu apakah itu betul atau tidak. Tetapi mengapa kita percaya sepenuhnya, kita pahami, dan kita terus belajar, bahkan kita yakin bahwa apa yang disampaikan oleh Alkitab sungguh-sungguh benar adanya. Itu semua semata-mata karena kita percaya. Iman percaya kita meneguhkan kita, mengarahkan kita untuk yakin dan percaya bahwa apa yang disampaikan oleh Alkitab, termasuk kisah yang kita baca dan kita dengar saat ini, adalah sungguh-sungguh sebuah bukti nyata bahwa Kristus telah bangkit. Dan itu juga mengajak kepada kita semua, Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bahwa kita yakin dan percaya bahwa Kristus sudah bangkit. Kristus yang kemarin, beberapa waktu yang lalu, kita hayati sebagai Kristus yang mati di atas kayu salib, tapi kemudian sudah bangkit, dan kebangkitannya membawa sukacita, membawa kebahagiaan, bahkan menghadirkan damai sejahtera. Terutama buat para murid pada waktu itu, juga Thomas. Ketika Yesus mengatakan bahwa engkau melihat dan engkau percaya. Tetapi di bagian akhir dari kalimat, dari ayat-ayat ini dikatakan bahwa berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah yang mungkin bisa menjadi pegangan buat kita. Ketika kita tidak mengalami, ketika kita tidak melihat, tidak menjadi alasan untuk kita percaya bahwa Kristus sudah bangkit. Karena iman percaya kita yang mengarahkan dan memimpin serta menuntun kita untuk kita yakin dan percaya bahwa Kristus sudah bangkit. Bahkan lebih daripada itu, kebangkitannya membawa kebahagiaan, kesukacitaan, dan damai sejahtera. Dan Roh Kudus yang ada di dalam diri kita pun memampukan kita semua untuk yakin dan percaya bahwa Kristus yang bangkit memberikan damai sejahtera, kebahagiaan, dan kesukacitaan. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah ceritakanlah, bagikanlah, sampaikanlah kepada semua orang bahwa Kristus sudah bangkit, bahwa Kristus akan memberikan damai sejahtera, bahwa Kristus akan memberikan kebahagiaan dan kesukacitaan buat kita semua. Walaupun pergumulan, persoalan, permasalahan tetap ada di dalam kehidupan kita. Bahkan itu juga dialami oleh para murid. Ketika mereka bersama-sama dengan Yesus, mereka mengalami kesusahan. Bahkan ketika mereka sudah tidak bersama-sama dengan Yesus, mereka tetap yakin dan percaya bahwa mereka ditolong, mereka merasakan pimpinan Tuhan. Demikian juga dengan kita semua. Kita tetap yakin dan percaya bahwa kasih, kuasa, dan pertolongan Tuhan senantiasa ada di dalam kehidupan kita dan memimpin dan menolong kita. Kiranya kita terus menceritakan, menjadi saksi-saksi bagi setiap orang yang ada di sekitar kita untuk menyampaikan bahwa Kristus sudah bangkit, mendatangkan kebahagiaan dan kesukacitaan buat kita semua. Saya, Bapak, Ibu, dan Saudara, juga orang-orang lain yang ada di sekitar kita. Kiranya Tuhan memampukan kita semua dan memberkati kita semua. Amin. Sungguh besar setiamu, kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku.
Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, saat ini kami mau berdoa untuk vaksinasi yang masih berlangsung di semua tempat dan kota di seluruh Indonesia. Kami bersyukur untuk vaksin yang terus diberikan kepada seluruh elemen masyarakat dan pelayan publik agar dapat menciptakan kekebalan tubuh guna mencegah penularan virus corona yang semakin meluas. Kami juga berdoa ya Bapa untuk dukungan bagi para tenaga medis dan staf kesehatan yang terkait agar tetap diberikan semangat dan kesehatan agar dapat melakukan tugas-tugasnya dengan baik. Demikian juga dengan keluarga mereka masing-masing, kiranya mereka juga diberikan kesehatan. Kami juga berdoa untuk anak-anak sekolah yang sedang menjalani ujian akhir semester, agar dapat berlangsung dengan baik
dan juga hasil yang baik, dan supaya mereka dapat melanjutkan pendidikannya ke jenjang berikutnya, agar mereka memperoleh tempat yang sesuai dengan cita-cita mereka. Kami berdoa untuk NTT dan NTB ya Bapa, yang sedang dilanda bencana alam. Pulihkan keadaan bagi masyarakat yang terkena bencana alam, agar segera dapat ditangani dengan baik. Juga dukungan dari pemerintah serta aparat dan instansi terkait, agar dapat memberi dukungan yang semaksimal mungkin bagi warga NTT dan NTB. Bapa di dalam surga, kami juga mau berdoa untuk aparat keamanan di segala tempat dengan segala upaya dan dukungan untuk mencegah terjadinya intoleransi, radikalisme, dan terorisme yang memecah belah persatuan bangsa dan kesatuan negara kami, bangsa Indonesia. Bapa di dalam surga, biarlah semuanya ini kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu, agar bangsa kami, bangsa Indonesia, terlepas dari mara bahaya dan kejahatan. Oleh sebab itu Bapa, kami mau serahkan bangsa negara kami, dari pemimpin kami yang tertinggi sampai yang terendah, maupun di mana mereka berada ya Bapa. Bapa berkati, agar kami boleh hidup tentram di negara kami Indonesia. Bapa dalam surga, kami juga mau berdoa bagi keluarga-keluarga yang sedang bergumul di saat-saat ini ya Bapa. COVID masih melanda di mana-mana. Banyak kehilangan pekerjaan maupun pendapatan. Kiranya Engkau sendiri yang akan melawat mereka satu persatu, dimanapun mereka berada, agar mereka boleh berserah, berharap, bersandar pada pimpinan dan penyertaan Roh-Mu yang kudus. Bapa di dalam surga, inilah doa syafaat kami. Kami juga mau berdoa seperti doa yang diajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Di dalam kesulitan kehidupan kita, mungkin karena kita sakit, atau karena kita kehilangan pekerjaan, pergumulan yang lainnya, memang sangat sulit bagi kita untuk terus percaya kepada Allah, apalagi untuk memuliakan dan menceritakan tentang kemuliaan Allah itu. Tapi marilah kita terus percaya dan menguatkan lagi iman percaya kita seperti Abraham. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Mari kita mempercayai Allah kita dan memuliakan Dia. KJ 427 ayat yang pertama dan yang ketiga akan kita nyanyikan bersama.
Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita baru saja mengikuti rangkaian doa keluarga saat ini. Saya berharap kita semua yakin dan percaya bahwa Kristus sudah bangkit dan kebangkitannya membawa kebahagiaan dan kesukacitaan buat kita semua. Dan dengan demikian kita terus menceritakan kebahagiaan dan kesukacitaan itu bagi semua orang supaya mereka juga merasakan bahagia dan sukacita oleh karena Kristus sudah bangkit. Dan kita boleh bersukacita bersama-sama. Kiranya Tuhan berkati kita semua. Amin.